Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Bun kabarnya? Sehat, alhamdulillah, selalu sehat. Nah, teman-teman, kali ini kita mau membahas materi bersama Bunda Eli Pasaribu. Siap Bun? Insya Allah siap. Oke. Nah, Raju mau nanya dulu nih, emangnya materi kita hari ini apa Bun? Oke. Materi kita hari ini adalah tentang kehidupan manusia di akhirat yang merupakan materi pada kelas 12 SMA atau SMK. Oh, jadi ini salah satu materi pelajaran di kelas 12 SMK ya Bun ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Raju mau nanya dulu nih, apa sih sebenarnya fungsi dari iman kepada hari akhir gitu? Fungsinya ya. Iya, fungsinya. Pertama dulu kita jelaskan dulu hari kiamat itu apa Oke. ya. Kiamat adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi kebanyakan manusia. Peristiwa yang sangat dahsyat di muka bumi ini terjadi dan itu pasti. Banyak orang yang mereka-reka atau mengamalkan akan terjadinya hari kiamat. Misalnya ada bencana datang tiba-tiba seperti yang sudah pernah kita saksikan, ada tsunami di Aceh, Ya, betul. kemudian ada gempa bumi di Jepang, kemudian yang terakhir di Indonesia itu Gunung Merapi di Jogja. Itu adalah merupakan kejadian-kejadian kecil yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu ada. Nah sekarang kan tadi pertanyaan Raju, apa fungsi kita Iya, mengimani dari hari kiamat? Tadi ya. Fungsi beriman kepada hari akhir yang pertama adalah sebagai pemelihara diri, bahwa manusia itu harus selektif dalam bertindak, berbuat, dan beramal. Itu yang pertama. Yang kedua fungsinya adalah sebagai pemicu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk selalu mentaati perintah Allah, serta berusaha sekuat tenaga untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah di dalam firman-firman-Nya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Kemudian yang keempat adalah sebagai penyandaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi karena yang hakiki adalah menyelaraskan hidup dunia dengan kehidupan ukhrawi atau akhirat. Fungsi yang kelima adalah sebagai wujud akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, di antaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas, kikir, dan lain sebagainya. Ini yang dirangkul mana ini? Ada nggak di diri kamu? Ya pasti ya kan manusia. Artinya kan fungsi beriman kepada hari akhir. Nah, ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, tentu sifat-sifat yang jelek itu diminimalisir sekuat tenaga. Walaupun sering hilap ya Bu ya, Bun ya. Insyaallah. Barengi dengan istighfar. Iya, betul. Nah, itu tadi ada 5 fungsi dari mengimani hari akhir. Nah, banyak juga ya Bun ya ternyata fungsinya. Itu bisa dijabarkan. Iya, panjang kalau dijabarkan ya Bun ya, durasinya nggak cukup. Nah Bun, Raju mau bertanya lagi, apa hikmah dari beriman kepada hari akhir? Oke, manusia itu karena tidak selamanya ada di dunia ini ya kan, oleh karena itu manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Itu hikmahnya yang pertama. Jadi karena dia sadar bahwa dia tidak selamanya hidup di dunia, maka dia menabung kebaikan untuk kehidupan yang lebih abadi. Hikmah yang kedua adalah manusia tidak bisa sewenang-wenang selama hidupnya di dunia. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kehidupan akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Amal baik, amal buruk itu semua nanti akan diadili oleh Allah. Dan lebih lama juga ya Bun ya. Hikmah yang ketiga adalah kita jadi tahu dan yakin bahwa Allah itu maha adil. Kenapa? Karena setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Kita menerima tanggung jawab kita. Hikmah yang keempat adalah kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi.
dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Hikmah yang kelima adalah dengan adanya hari kiamat ini, kita akan menjadi lebih memahami hidup kita ini sebenarnya untuk apa. Apakah hidup ini selamanya akan seperti ini? Tidak. Suatu saat kita juga akan meninggalkan keluarga kita. Kita kembali kepada Allah. Di kehadiran Allah itulah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang keenam adalah dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah, ya, dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Misalnya yang terjadi gunung meletus di Jogja, ya, tentu kita merasa sedih, ada kehilangan harta, ada kehilangan jiwa. Tapi karena kita yakin tadi bahwa sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang sia-sia, maka setelah gunung Merapi ini apa yang terjadi? Sekitar di tanah di gunung Merapi itu menjadi subur lagi. Itu adalah keseimbangan alam. Nah, kita meskipun itu bencana yang hadir, kita harus tetap positive thinking bahwa memang itu sudah yang terbaik dari Allah. Tinggal kita mengambil hikmahnya dan mempersiapkan diri menghadapi kiamat-kiamat yang akan terjadi. Nah, berarti ada 6 hikmah dari mengimani hari akhir ya Bun ya. Wah, banyak juga. Nah, ini Raju lagi mau nanya nih, pokoknya Raju banyak bertanya karena gak bosan-bosan nih Bun bahas-bahas tentang hari kiamat, hari akhir nih. Karena kan kita bakalan tahu kita bakalan meninggalkan dunia ini, mau itu secara meninggal dunia atau mengikuti jalurnya kiamat ya, kita nggak tahu ya Bun ya. Allah alam, tapi jangan sampai harus mempersiapkan diri ya seperti itu. Harus menanam yang namanya menabung pahala, jangan menanam saham aja Bun ya. Apalagi menanam gibah ya. So, gitu ya. Nah, pertanyaannya itu, nah katanya Bun Raju dari kecil sampai sekarang tahunya itu kiamat itu dibagi menjadi 2, betul ya? Nah, katanya ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Raju mau minta jelaskan singkat dari Bunda. Itu apa sih Bun? Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro itu sebenarnya setiap hari kita saksikan. Itu adalah kiamat kecil. Itu dalam bentuk kematian. Contohnya Bun ya. Penyebab kematian ini tentu banyak. Ada yang punya penyakit, ada yang bencana alam, gempa bumi, banjir, dan sekarang adalah COVID-19 ya. Itu termasuk dari bagian kiamat kecil. Kalau punya utang? Bayar dong. Ada kiamat juga. Kiamat juga. Utang itu bukan mantan yang harus dilupakan. Tapi bayar. Oh. Tapi sering amnesia loh. Iya kan? Ini kenapa ngomongin utang sih? Berarti itu tadi contohnya ya, Kayaknya ini bagus banget. Sekarang nanti di Facebook ambil foto sedikit ya, ambil sedikit itu tentang kita bahas. Oke, kita balik materi. Tadi itu contoh dari kiamat kecil, kematian dan bla bla blanya ya. Nah, salah satu ayatnya adalah yang sering disebutkan. Nafsul dha'iqatul mau. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bernyawa enggak? Bernyawa enggak? Kalau tidur kayak berasa enggak. Yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat besar. Nah, kiamat besar itu belum terjadi dan Allah alam terjadinya kita tidak tahu kapan. Tapi sebelum ini terjadi kita sebenarnya sudah punya tanda-tanda. Oh, seperti itu. Iya. Nah, tanda-tandanya itu dibagi menjadi 2. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kalau tadi kiamat dibagi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian kiamat kubro itu dibagi menjadi 2 tanda-tandanya. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil apa? Kita juga sudah lihat sehari-hari. Contohnya apa? Tanda-tanda kecil. Kematian, bencana alam. Tanda-tanda kecil kiamat kubro itu contohnya banyak terjadi maksiat, ya, kemudian anak durhaka kepada orang tua, ya, kemudian banyak orang yang sombong, banyak orang yang serakah, dan salah satunya adalah yang berbahaya nih. Banyak yang meninggal orang yang sudah berilmu. Oh, para ulama-ulama itu ya Bun ya. Seperti itu ya, itu tanda-tanda kecil dan masih banyak lagi. Kemudian tanda-tanda besarnya itu
Kalau ini Tanpa tahu kapan. Iya. Contohnya apa? Matahari terbit di sebelah barat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Iya betul ya? Iya, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Dajjal. Iya. Nah Bun, terima kasih udah menjelaskan pembahasan tentang hari akhir. Semoga teman-teman di rumah dapat memahaminya sedikit ya, agar kita hidup ini tidak sia-sia. Kita bakalan meninggalkan dunia ini. Nah, terima kasih sekali lagi buat Bunda. Nah, pesan buat Bunda, pesan akhir dari Bunda apa nih Bun? Jadi, Bun. Berbuat baik aja banyak. Betul, iya sih. Ya, ini materi yang bagian pertama. Nanti kita akan buat lagi bagian yang kedua. Oh, banyak stepnya Bun ya. Ya, nanti ada dalil-dalil atau firman-firman Allah yang menceritakan tentang hari akhir. Kita di bagian kedua juga akan menyaksikan beberapa ilustrasi tentang hari akhir. Wah, seru banget, banyak banget ilmu hari ini. Semoga dapat diserap di lain waktu juga ya Bun ya, bakal kita kulik-kulik lagi tentang pembahasan ini karena ini seru banget, panjang banget, lebar banget. Karena kalau kita bahas pada malam hari ini sangat panjang Bun durasinya ya. Nanti takutnya bosan ya nonton. Jadi step by step. Nah, sampai sini dulu acara podcast kami tentang pembahasan iman kepada hari akhir. Aku Rajukan dan Elita Seribu undur diri sejenak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.